wabarakatuh. Nama saya Nurul Hadianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Berikut kegiatan kami di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Feel, warm, found, find, hold, fun, find, self. Feel, fall, form. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Nur Hadianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini ingin menanyakan sesuatu. Sebelumnya saya ingin tahu nama kalian terdahulu. Nama saya Febul Jetro Ezekiel, saya biasa dipanggil Jetro. Nama saya Hibar Buana Pusta, biasa dipanggil Hibar. Next, saya akan menanyakan sesuatu pada adik-adik. Yang pertama, sebagai siswa untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris itu bagaimana? Kalau menurut saya dari segi pendidikan formal di sekolah, yang pertama harus dilakukan itu kualitas gurunya. Kualitas guru kan harus baik nih, karena kualitas guru mempengaruhi kualitas murid-muridnya nanti. Kemudian yang kedua, kurikulumnya harus jelas dari segi kelas 1 SD harus apa, kelas 2 SD sampai ke SMA nanti. Terus yang ketiga tuh metode pembelajaran. Karena kan mungkin beberapa dari kita merasa metode pembelajaran di Indonesia tuh, kamu salah, yang benar itu begini. Karena sebenarnya nggak harus kayak gitu. Bahwa lebih baik kita menerima kesalahan anak itu, terus kita memperbaikinya dengan kalimat yang positif. Next, menurut kamu kesulitan apa yang kamu dapat ketika belajar bahasa Inggris? Kalau menurut saya dibilang sulit itu nggak sulit-sulit amat, karena kalau misalnya emang mau belajar apapun pasti bisa. Tapi mungkin kendalanya lebih ke sosial, karena kalau misalnya di Indonesia itu kan kebanyakan masyarakatnya itu terlalu menjudging, apalagi masalah pronunciation dan lain-lain kan. Jadi kadang sebelum mulai belajar merasa takut duluan, takut dibilang ini nggak benar seperti yang dibilang ya. Jadi kadang malah jadi sulit duluan sebelum mulai belajar. Itu sih kendala paling utama yang ada di Indonesia menurut saya. Yang next, kamu senang nggak sih belajar online? Kalau saya pribadi, saya ada senangnya, ada nggak senangnya. Yang senangnya itu ketika waktu belajar saya jadi lebih efektif dan saya mengelola waktu saya jadi lebih baik. Karena dari segi belajar saya tinggal bangun pagi, mandi, makan, terus langsung ke meja belajar, langsung mempelajari materi. Kemudian waktu jam pelajaran jadi lebih singkat, jadi saya bisa memperdalam materi tadi dengan mandiri. Cuman secara nggak enaknya tuh dari kendala koneksi, kuota, terus daya tangkap murid-muridnya itu kadang beda-beda. Jadi itu yang bikin mudah hati. Yang kendalanya itu diapain sih? Biar jadi dipermudah, biar jadi nggak sulit. Biasanya kalau misalnya kuota sama koneksi itu biasanya saya minta catatan dari teman-teman yang sudah dengerin tuh, terus minta jelasin gimana. Terus kalau misalnya daya tangkap itu paling mereview dari YouTube, dari sumber-sumber lain. Sama menanyakan teman yang sudah menangkap apa yang sudah diajarkan. Betul. Yes, next. Kamu suka nggak pelajaran bahasa Inggris? Suka. Kenapa? Karena pertama bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa nasional kan. Jadi kayak ngomong harus bisa. Terus yang kedua emang karena saya sendiri suka bahasa, jadi kenapa enggak? Kamu suka bahasa Inggris aja atau semuanya? Untuk saat ini saya lagi mempelajari bahasa Inggris, tapi bahasa lain juga saya suka. Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Next, menurut kamu penting nggak sih belajar bahasa Inggris? Penting banget. Apa? Kenapa? Karena bahasa Inggris itu modal kita untuk bersaing secara berskala global. Karena kita sekarang ini
persaingan tuh udah nggak bisa cuma di Indonesia doang, nggak bisa di Jawa Barat doang, tapi kita tuh udah se Asia, Tenggara, udah satu bumi itu bersaing semua lah. Jadi kan kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi ibaratnya tuh kayak kata Iqbal tuh kita tuh bahasa Inggris tuh jadi landasan bahasa pegangan lah, bahasa kedua. Nah, terus untuk mempelajari bahasa lain pun akan jadi lebih mudah karena basic kita tuh di bahasa Inggris sudah kuat. Terus juga saya mau menambahkan bahasa Inggris itu mempelajari bahasa Inggris itu penting karena nanti kan kalau kuliah itu di beberapa modul mungkin lebih banyak sumber yang bahasa Inggris kan, nggak semuanya betul. Indonesia. Kadang yang sumbernya berbahasa Inggris lebih lengkap lebih itu, jadi buat mempermudah ke depannya. Buat masa depan juga ya, Masa depan berarti juga. ya. Terakhir pertanyaan saya, apakah belajar online sangat membantu Anda atau hanya membuat kamu merasa kesulitan? Untuk dibilang sangat membantu tidak, karena tiap orang-orang itu kan beda daya tangkapnya. Kalau saya pribadi lebih suka pembelajaran secara langsung, tapi kalau misalnya dibilang menyulitkan itu enggak, karena kalau misalnya emang niat belajar mau itu online ataupun tidak, kalau misalnya emang niat pasti bisa, apapun yang kayak misalnya kendala atau kesusahan itu tergantung diri sendiri juga. Biasanya kan ada orang lain kayak online tuh nyebelin banget, Ya, biarin aja cuma online. absen gitu-gitu. Itu juga ngaruhnya kan kerapot kan kayak gitu. Merugi diri sendiri Ya. juga. Ya, terima kasih adik-adik sudah menjawab pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengetahui, menanyakan tentang cara pengajaran di bahasa Inggris di SMA ini. Jadi yang pertama, penjelasannya Ibu, metode apa saja yang paling efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris agar siswa tidak merasa bosan dan bisa membantu siswa mencapai prestasi yang baik? Itu yang pertama. Ya, ada 2 jawaban. Yang kedua, mohon penjelasan Miss, adakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang membantu siswa untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris siswa atau siswi di sekolah SMAN 1 Cikarang Utara? Mohon jawabannya. Saat COVID kayak gini, Iya. satu, bagaimana caranya buat anak biar lebih efektif lagi belajar bahasa Inggris Iya. di saat COVID? Iya. Itu pertanyaannya sebenarnya bingung sih. Sebenarnya kenapa saya bilang bingung, karena bagaimanapun kita menggunakan metode apapun, aplikasi ya terutama aplikasi manapun, tetap guru tidak bisa digantikan oleh aplikasi tersebut. Idealnya tetap guru hadir tatap muka. Cuman dalam kondisi seperti ini, ya mau nggak mau kami harus menggunakan metode atau aplikasi ya yang terbaik. Banyak aplikasi, cuman yang tadi saya pakai adalah kayak pakai WhatsApp. Ya, karena memang tadi saya ingin berencana menggunakan Google Meet, cuman kondisi yang tidak memungkinkan. Semua guru tadi menggunakan Google Meet, nanti bentrok suaranya. Gitu. Jadi saya lebih menggunakan WhatsApp. Gitu ya, seperti tadi adik dan adiknya lihat, gitu. Kami bercakap di situ menggunakan WhatsApp, gitu. Walaupun memang dari segi efektif agak kurang efektif karena bentrok kan, cuman lumayan. Nah, inisiasinya adalah, jadi saya menggunakan WhatsApp tapi memaksa anak untuk tetap aktif dengan cara bisa mengirimkan voice note atau mengirimkan gambar atau mengirimkan tugas langsung. Tapi saya tidak hanya menggunakan WhatsApp aja. Untuk absen saya menggunakan Google Form. Gitu. Itu juga membantu, itu juga memudahkan kita sebagai guru. Yang ketiga, untuk mengumpulkan tugas biar lebih jelas lagi materinya, karena saya tahu dalam pembelajaran saat COVID begini tidak bisa menggunakan satu aplikasi. Harus lebih. Tidak bisa menggunakan hanya WhatsApp aja atau Google Meet aja, tapi harus bisa pintar-pintarnya kita menggunakan yang ada aja kita pakai. Nah, saya juga menggunakan Google Classroom. Google Classroom saya share sebuah kayak materi. Kayak form gitu ya? Form, bentuknya form gitu ya? Memang materinya tentang form. Materinya tentang formulir gimana kita menulis atau mengisi form dalam bentuk bahasa Inggris. Ada materi KD 3.1 karena saya bahasa Inggris peminatan.
3.1 itu kita belajar tentang formulir, filling out form. Makanya tadi belajar tentang form gitu. Jadi saya juga menyediakan anak-anak provide video juga dari YouTube. Kebetulan banyak banget, alhamdulillah bahasa Inggris materinya di YouTube banyak banget yang nge-upload, jadinya itu memudahkan kita juga. Dan alhamdulillah untuk bahasa Inggris semua materinya sama, jadinya saya nggak harus membuat video sendiri tentang itu gitu. Tinggal di-upload aja di Google Classroom, terus juga ditambah materi dari PowerPoint juga. Jadi mereka lihat, kan ada anak yang tipenya visual, ada yang audio kan, jadi saya provide dua-duanya. Mungkin kan kalau PPT bahasa Inggris semua, nggak ngerti, nah lihat dari YouTube. Nah setelah itu untuk meyakinkan saya anak-anak itu melihat dan membaca PPT-nya, jadi saya memberikan tugas juga harus. Tugasnya itu ada berbentuk, mereka harus buat summary tentang apa yang mereka lihat dari video maupun PowerPoint. Yang ketiga, saya pengen tahu kreativitas dia, suruh buat formulirnya tapi handwriting, didesainnya segala macam. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom lagi. Ada deadline-nya sampai jam 12 malam. Karena jam 12 siang tidak mungkin terjadi. Nanti lagi. Kalau ada sedikit kendala nggak Bu dalam pasti. WhatsApp contohnya crash. jaringan Ya, sedikit aja. jaringan. Tidak semua anak punya jaringan yang bagus. Providernya juga beda-beda. Kecuali kalau semuanya Telkomsel, dia nggak mungkin. Ya, terus tidak semua anak mampu. Iya betul. Bisa aja minjem tetangganya dulu, atau lagi nggak ada pulsa atau bagaimana. Jadi ya kita sebagai guru yang dalam kondisi sekarang harus memaklumi itu semua. Gitu kan, pasti ada mereka nih, sorry saya bakal telat ngirim tugas bla 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 bla. Gitu sih. Masalahnya adalah waktu yang kita harus kompromis semuanya. Gitu. Adakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang bantu siswa untuk meningkatkan kualitas bahasa? EC, itu apa? English Club. Dalam English Club itu ada nggak semacam kayak public speaking atau? Ada, kami dibagi kan, ada, kebetulan kami sering ikut lomba. Iya. Lombanya di UMK belum. Biasanya di UNJ, IPB yang ngadain aja lomba gitu kan, ngundang ke kita, nanti kita ikutin di UGM. Kebetulan yang undang dari Hubungan Internasional HI UGM, nanti kita ikut lomba kayak ikut speech, debate, sering banget kita debate. Alhamdulillah kemarin juara 2 tingkat kabupaten. Makanya public speakingnya kenapa menurut saya itu perlu, karena sekolah kan biasanya lebih ke pasif ya, tidak aktif. Anak tuh cuma duduk diam, listening, writing, dan selesai. Nah, untuk di EC lebih ke latihannya nggak hanya kita harus ngomong A, B, C, D, tapi lebih ke ngebangun mereka untuk meningkatkan critical thinking mereka juga. Dengan debate kan mereka berpikir, saya harus ngomong apa nih, gitu kan. Nah, debate juga topik-topiknya yang lagi tren sekarang. Mungkin bisa COVID, I don't know. Ya, gitu. Untuk speech juga sama. Gitu, storytelling. Nah, nggak hanya itu, tapi kami juga ngebangun anak biar bisa membuat sesuatu. Jadi kami buat lomba. Mohon penjelasannya Pak, meliputi apa saja struktur organisasi dan tata kerja di Sekolah SMAN Negeri 1 Cikarang Utara? Terima kasih. Struktur SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Tentu kita sebagai satuan pendidikan tingkat menengah berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk sekolah, strukturnya terdiri dari yang pertama tentu kepala sekolah. Nah, di bawahnya dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah yang meliputi bidang kurikulum, bidang kesiswaan, Sapras, serta kehumasan. Nah, selain itu, secara horizontal
sekolah juga didampingi oleh kepengurusan komite sekolah yang dalam hal ini terdiri dari ketua, wakil, kemudian sekretaris, bendahara, ada juga bidang-bidang lainnya. Nah, struktur yang paling bawah, di bawah sekolah juga ada yang namanya struktur OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Jadi secara garis besar demikian hierarkis atau struktur yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Dilanjut. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua, mohon penjelasannya Pak, bagaimana program jangka pendek setahun, jangka menengah 4 tahun, dan jangka panjang 8 tahun? Ya, prinsip setiap sekolah tentu punya visi dan misi. Dan itu biasanya disusun setiap tahun pelajaran. Nah, di SMA Negeri 1 Cikarang Utara ada yang namanya program 1 tahun atau jangka pendek. Kemudian ada program 4 tahun jangka menengah, dan ada juga program jangka panjang sekitar atau 8 tahunan. Nah, program-program itu disusun melalui rapat kerja yang dilaksanakan oleh seluruh akademisi yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Demikianlah kegiatan kami selama di SMAN 1 Cikarang Utara. Mohon maaf jikalau ada kesalahan-kesalahan dalam kegiatan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.